Oke guys, selamat datang di Bang ID Channel. Kita hari ini ya, di channel ini kita akan mulai tentang edukasi finansial, terutama tentang investasi. Nah, di sini selain mengobrolin tentang investasi, tidak menutup kemungkinan pula kita mengobrol tentang hal-hal kocak. Tapi itu nanti buat hiburan aja. Ya, oke. Kita lanjut pada topik kita hari ini ya. Eee, Apakah Anda ingin memulai investasi tapi tidak tahu dimulai dari mana? Ya, kita, jangan berpikir yang macam-macam ya, kita fokus aja di sini. Oke. Terus, ketika kita bingung mulai investasi dari mana, kita pelajari dulu channel-channel investasi. Ada banyak channel di sana ya, kita bisa pelajari dulu. Namun nggak menutup kemungkinan channel ini juga akan membahas tentang investasi gitu. Nah, untuk kalian yang bingung mulai investasi dari mana, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Ya, di sini kita akan membantu Anda untuk memahami konsep dasar berinvestasi dan mulai perjalanan Anda menuju investasi. Sip. Sesi 1. Apa itu investasi? Nah, investasi itu adalah cara mengembangkan kekayaan Anda, ya, kekayaan kita, kekayaan kamu. Jadi investasi itu cara mengembangkan kekayaan Anda dengan menanamkan uang Anda pada aset, ya. Di sini bahasanya itu aset, ya, yang memiliki potensi, potensi lah, potensi lu, potensi untuk tumbuh nilainya. Aset yang memiliki potensi untuk tumbuh nilainya itu ada apa aja? Yang paling mudah emas, terus ada tanah, terus yang zaman sekarang ada obligasi, ada reksadana, ada saham, ada juga properti itu, dan banyak macam-macam gitu itu. Next, jenis-jenis investasi. Oke, nggak menutup kemungkinan ya di zaman sekarang yang serba digital ya, kita melakukan investasi juga secara digital. Oke, teman-teman. Nah, ada apa aja sih jenis investasi yang populer untuk hari ini atau belakangan ini dibahas? Yang pertama, ada obligasi ya, yang kita mulai dari risiko paling kecil dulu lah, obligasi. Obligasi itu apa, Bang? Obligasi itu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, oleh perusahaan. Nah, obligasi ini itu surat utang itu, guys. Ya, jadi ya. Jadi dengan kita membeli obligasi berarti kita minjemin duit ke penerbit obligasi seperti itu. Terus yang kedua itu reksadana. Nah, reksadana ini analoginya itu kayak kita naik bis ya. Kita naik bis ya. Berarti kita yang naik bis bukan cuma kita. Nah, nah itu berarti ada banyak orang nih yang mau naik bis itu kan. Nah, si sopirnya itu manajer investasi. Manajer investasi itu ngapain ya? Dia ngelola ya, ngelola duit kita. Ibaratkan itu tiket yang tidak kita beli itu dikelola agar mencapai tujuan. Atau cara gampangnya itu gini. Saya punya kambing satu ya, terus teman saya ini ada punya kambing, dikumpulin tuh jadi 5. Nah, karena saya dan teman-teman saya itu minim dengan eh, usaha peternakan, akhirnya sepakat 5 orang ini kita cari apa, cari yang namanya ya peternak yang mampu ngelola kambing-kambing kita berlima. Katakanlah total ada 10 kambing lah gitu ya, kita cari. Nah, ada peternakan ya, peternak kambing itu yang ngelola kambingnya itu bagus ya. Ada juga peternakan kambing yang ngelola kambingnya biasa aja. Terus ada juga yang pengelolaan kambingnya itu ekstrim gitu. Nah, itu tinggal kita pilih mau peternakan yang model mana, seperti apa gitu, teman-teman. Lalu untuk saham, saham itu ya surat berharga ya yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang mana jika kita membeli surat tersebut itu kita diakui sebagai pemilik perusahaan.
mungkin masih berputar-putar, gimana ya, beli saham kok dapatnya perusahaan. Cara gampangnya gini, kambing-kambing yang tadi ya kita analogikan di reksadana, kita hilangkan semua kambing teman-teman kita, ibaratkannya kita yang punya kambing. Kita punya kambing ya, itu mau dititipin ke peternakan, itu perjanjian sama peternakan, dan Pak, saya mau titip kambing dong sini. Oh boleh, ya perjanjian. Nah, itu semakin banyak kambing yang kita miliki, itu semakin besar porsi kepemilikan kita terhadap peternakan kambing tersebut. Nah, nanti ketika udah ada keuntungan, itu kita dapat bagi hasilnya. Seperti itu, teman-teman. Lalu bagus mana, Bang? Investasi obligasi, reksadana, atau saham? Itu ketiganya bagus, teman-teman. Tergantung profil risiko kita masing-masing. Profil risiko kita kan nggak tahu nih, profil risiko saya bisa aja tinggi, teman-teman semua bisa aja profil risiko rendah ataupun konservatif, seperti itu. Lanjut, keuntungan dan risiko berinvestasi. Nah, itu tadi yang kita mau bahas ya, teman-teman. Investasi itu dapat memberikan keuntungan ya, berupa capital gain. Apa kuwi capital gain? Ora udeng bahasa Inggris aku. Tenang capital gain kuwi gampangane yo. Itu selisih ya dari yang harga kita beli dengan harga jual atau harga pasar. Misal nih, saya beli beli cabai, dan bulan lalu harga cabai 1 kilo katakanlah 5.000, saya simpen, udah simpen, terus saya mau jual, kok harganya jadi 5.100. Nah, itu dinamakan capital gain karena ada selisihnya. Misalkan cabai koyone awet sulan ya, ganti wae wis, aja cabai, saiki wedhus maning bae, kambing ya wedhus atau kambing ya. Ini aja, kita beli kambing katakanlah sekarang harganya 3 juta ya. Nanti pas menjelang Idul Adha, kita jual kambing itu bisa mencapai harga 3,5 juta. Nah, 1,5 jutanya itu dinamakan capital gain karena ada selisihnya. Kita beli 3 juta, dijual 3,5, itu capital gain. Terus yang kedua, dividen. Alah, opo kuwi dividen? Santai, dividen gampangane kowe bagi hasil keuntungan. Piye maksudnya? Bagi hasil keuntungan kuwi kok ngene. Misal ya, awake dhewe iku nitip wedhus ning peternakan, dan ternyata wedhus iku wadok. Nah, wedhus wedok iku bisa diambil susunya. Nah, hasil penjualan susunya itu memberikan untung kepada peternak. Nah, peternak itu sadar bahwa iki wedhus aku, tapi aku njuk susune ya wis, aku bagi hasil wae karo sing duwe wedhus iki. Nah, iku sing dinamakan dividen. Nice, oke. Nah, terus selain dapat untung, kita juga harus waspada. Namanya juga investasi, ada keuntungan, ada juga resiko, guys. Resiko di investasi itu ya, yang pertama, volatilitas harga. Apa kuwi volatilitas harga? Ya ibaratnya ngene. Rego galulan kan orang mesti padha to. Misal aku tuku cabai ning wulan iki rego 5.000 oleh setengah kilo apa oleh sekilo ya.
ning wulan ngarep kuwi 5.000 urung mesti oleh semono. Bisa wae wulan ngarep regane 8.000, bisa bae rego 4.000. Kaya ngono. Jadi volatilitas harga berarti regane iku ya ora mesti rego sing awake dhewe tuku. Nah, iku regane itu berubah-ubah. Nah, di investasi itu sama. Harganya itu berubah-ubah, terutama investasi saham. Kita beli hari ini 1.400, belum tentu besok harganya 1.500. Belum tentu pula harganya 1.300. Nah, itu volatilitas harga atau harganya itu berfluktuasi secara signifikan. Bisa wae awak dhewe tuku 1.500, wulan ngarep nggur 900. Nah, ngono. Itu resiko yang pertama. Resiko yang kedua itu kewalikane capital gain, yaitu capital loss. Nah, capital loss kaya miki dhewe tuku rego 900 tapi rego pasare saiki 900. Nah, itu berarti selisih minus. Terus kerugian yang kedua, risiko yang kedua itu kerugian ya, bahwa aset kita itu turun nanti kalau misalkan itu investasi. Oh maklum, investasi orang mesti munggah, mesti ono lika-likune kaya urip ngono lho. Ngono. Terus resiko yang ketiga, misal kita investasi di saham, bisa wae perusahaan itu pilot atau delisting. Pilot apa bangkrut. Ngono ya. Oke, juga mumet. Next. Tips untuk pemula. Oke, tips untuk pemula itu yang pertama itu kita harus tahu dulu konsep dasar investasi sebelum memulai. Kan pada baik apa kan sama aja dengan definisi yang kemarin. Yang tadi loh. Investasi itu cara mengembangkan uang atau kekayaan. Atau cara teoritisnya itu cara ya kita mengembangkan aset dengan mengembangkan uang kita dengan membelikan aset. Nah, dengan harapan aset itu memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Waktu saka ngono kuwi wis ana kata-kata harapan, Bro. Jadi orang mesti untung, mesti ono pola-polane ataupun ono lika-likune. Nah, untuk mengenali itu kita perlu pahami dulu konsep dasarnya investasi seperti itu. Terus yang kedua, tentukan tujuan. Ya misal awakmu nyupir mobil ora mau muter-muter ning dalan puter kuwi kowe bingung. Ngapa ring ndi kok? Apa ring Jogja, apa ring Solo, apa ring Semarang, apa ring Jakarta. Nah, itu harus perlu punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya iso gawe jangka panjang apa jangka pendek. Nek jangka panjang ya kamu tuku saiki nggo 5 tahun ngarep. Nek jangka pendek itu biasanya ya tuku gawe waya iki, bulan ngarep naik, bulan ngarep didol kaya ngono. Itu. Terus tips yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi apa, Bang? Yo, diversifikasi itu ya kita pecah lho. Kok pecah ngono priye, Bang? Bukan pecah ya, tapi memecah aset kita ke dalam berbagai instrumen investasi. Misal lo awakmu ya duwe peternakan telur deh. Telur nek dikumpulke dalam satu keranjang emang ketok akeh, tapi nek ketika keranjang iku rusak, telurnya ambrol, ides, rusak, pecah, lides. Nah, diversifikasi itu ibaratnya telur-telur yang tadi itu jangan ditaruh di satu keranjang, tapi taruhlah di beberapa keranjang. Ngono dadi misale telur ana 5 keranjang A B C D E ngono. Nah,
Itu kuwi dibagi rata, katakanlah bagi rata wis, sak keranjang isine 5. Ketika dibagi rata, oh keranjang C rusak. Untung isin duwe keranjang A, B, C, A, B, D, E. Nah, iku sing jenenge diversifikasi. Jadi, menempatkan aset ke dalam instrumen-instrumen investasi yang berbeda. Misal aku punya uang 10 juta, mau investasikan ke reksadana sekian, ke obligasi sekian, ke saham sekian. Nah, tujuannya apa? Tujuan diversifikasi minimalisir resiko karo mengoptimalkan keuntungan. Itu. Tips yang keempat, pantau pasar. Pasar sing nang ngono ya banget. Udah, wi pasar fisik bro, ini iki pasar saham. Pasar saham ini mantone neng di gampang bro, neng IDE, neng ora aplikasimu ngono lho. Aplikasiku apa? Ya aplikasiku ning atau M-Stock ngono. Nah, terus cara mantaunya itu gampang guys ya. Kita lihat aja di M-Stock, kita set aja codingnya, itu harganya itu ada naik turun gitu. Itu pantau market atau pantau pasar secara teratur untuk memahami tren dan perubahan. Misalnya awakmu sahamnya lagi downtrend nih, dia merosot jeblos, kamu tuku nih ini ternyata merosot meneh. Lah awakmu kok orang mantau, mbok bisa wae tambah merosot, apa kok bisa wae bisa munggah meneh koyo ngono. jadi jadi ya kesimpulannya ya kesimpulannya ya, investasi itu cara untuk mengembangkan kekayaan ya, dengan menaruh uang kita ke aset dengan harapan aset itu berkembang nilainya. Tapi perlu diingat bahwa investasi juga memiliki risiko. Oleh sebab itu, penting memahami konsep dasar investasi dan melakukan diversifikasi portofolio. Jangan ragu bertanya atau mencari informasi lebih lanjut sebelum Anda memulai investasi. Oke? Cukup sekian dan terima kasih telah menonton channel Bang Adi. Jangan lupa like dan subscribe video ini jika bermanfaat dan membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.